wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Permata dari PAI 2H NIM 1911210023. Di sini saya akan menjelaskan tentang isim. Yang pertama, pengertian dari isim. Al-ismu. Isim adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan manusia, tumbuhan, hewan, sifat, tempat, dan waktu. Isim dibedakan menjadi 5. Yang pertama yaitu isim ghairu munsharif. Ghairu munsharif. Yang kedua yaitu isim muzakkar. 3. Isim muannas. 4. Isim nakirah. 5. Isim ma'rifat. Nah, contoh dari isim ghairu munsharif. Yang pertama yaitu fadilah. Yang berarti kebajikan. Yang kedua yaitu isim muzakkar. Misalkan hamzatu. Yang berarti kuat. Yang ketiga muannas. Misalnya Humairah. Yang berarti kemerah-merahan. 4. Nakirah. Matoru. Berarti bandara. 5. Isim ma'rifat. Misalnya nama Indonesia. Indonesia. Nah, ini adalah 5 macam isim. Yang pertama itu ghairu munsharif, yang contohnya itu fadilah yang artinya kebajikan. 2. Muzakkar, hamzatu yang berarti kuat. 3. Muannas, Humairah yang berarti kemerah-merahan. Yang keempat nakirah, matoru yang arti bandara. Yang kelima yaitu ma'rifat, Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif adalah isim yang tidak boleh ditanwin apabila telah memakai alif lam. Misalkan contohnya yaitu al-madrasatu yang artinya madrasah itu menjadi
madrosatun, madrasah. Namun ada sebab-sebab isim ini tidak boleh ditanwin. Yang pertama yaitu digunakan dalam nama wanita. Dua, nama laki-laki berakhiran ta marbuto. Tiga, nama asing, baik nama daerah ataupun nama manusia. Nama wanita, nama laki-laki akhiran ta marbuto, nama asing. Contoh dari nama wanita, misalnya Zainabu. Nah, misalnya contoh dari nama wanita yaitu Zainab. Yang kedua itu Hamzah, yang berarti kuat. Laki-laki berarti tamarbuto. Ini tamarbuto. Yang ketiga yaitu nama asing. Misalnya sebentar. Nama asing misalnya Ibrahim. Nama asing, baik nama manusia atau daerah. Contohnya yaitu Ibrahim. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang isim muzakkar. Isim muzakkar yaitu isim yang berjenis laki-laki. Isim ini digunakan satu, nama manusia ataupun hewan berjenis laki-laki. Yang kedua yaitu nama laki-laki. Yang ketiga, nama anggota tidak berpasangan. Ini isim muzakkar digunakan di manusia atau hewan yang berjenis laki-laki. Yang kedua itu nama laki-laki. Yang ketiga, anggota tidak berpasangan. Bagaimana dengan contohnya? Contoh dari isim digunakan misalnya hewan, saurun. Yang artinya sapi jantan. Kemudian amun. Nah, ini contoh dari manusia atau hewan laki-laki. Saurun, sapi jantan. Amun artinya paman. Selanjutnya digunakan nama laki-laki. Hamzah, nama laki-laki. Terakhir, anggota tidak berpasangan. Misalnya buku.
kitabun, buku. Anggota tidak berpasangan, buku. Yang ketiga yaitu saya akan menjelaskan tentang isim mu'annas. Isim mu'annas berjenis wanita. Isim ini digunakan kebalikan dari isim muzakkar. Yang pertama itu nama manusia atau hewan berjenis wanita. Yang kedua, digunakan untuk nama wanita. Yang ketiga yaitu anggota berpasangan. Contoh dari manusia atau hewan berjenis wanita. Misalnya bakol rotun. Bako rotun artinya sapi betina. Ini adalah contoh hewan. Kemudian contoh dari manusia. Bintun, anak wanita. Contoh dari nama wanita, misalnya Halimah. Halimah. Nama wanita, Halimah. Selanjutnya anggota berpasangan, misalnya mata. Mata, ain. Nah, anggota berpasangan, mata, ainu. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang isim nakiroh. Yang keempat, isim nakiroh. Isim nakiroh yaitu isim yang masih umum. Misalnya contohnya buku. Saya tuliskan kitabun. Kitabun. Buku. Contoh dari isim nakiro, buku, kitabun, buku. Buku yang mana? Apakah buku ensiklopedia, buku bahasa Inggris, atau buku matematika? Banyak. Nah, jadi masih belum jelas. Bagaimana dengan harokat isim nakiro? Harokat dari isim nakiro ininya diberi tanwin. Selanjutnya akhirannya ditambah alif. Begitu. Kemudian materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang isim ma'rifat. Yang kelima, isim al-ismu ma'rifat.
ma'rifat adalah isim yang sudah jelas. Kebalikan dari isim nakiroh. Isim ma'rifat tidak perlu diperjelaskan lagi. Contohnya yaitu misal contohnya itu tadi kitabun, sekarang masih kitabun. Al kitabun. Lombok. Nah, contohnya itu al-kitabu, buku itu. Kemudian nama digunakan nama daerah, Indonesia. Indonesia. Indonesia, nama daerah. Sudah jelas Indonesia itu di daerah mana? Nama negara yang berada di Asia. Jadi ciri-ciri dari isim ma'rifat yang pertama yaitu menggunakan alif lam. Yang kedua yaitu digunakan dalam menunjukkan nama daerah. Selanjutnya, bagaimana cara membedakan antara isim ma'rifat dan isim nakiroh? Cara membedakannya yaitu pertama mengkelompokkan isim ma'rifat. Jika tidak ada di kelompok isim ma'rifat, maka ia masuk ke isim nakiroh. Bagaimana dengan ciri-ciri isim ma'rifat? Telah saya jelaskan tadi. Yang pertama yaitu menggunakan alif lam. Yang kedua itu digunakan dalam menunjukkan nama daerah atau nama tempat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang isim al-jumlatul al-jumlatul mufidah, kalimat sempurna. Kalimat sempurna. Al-jumlatul mufidah dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu jumlah fi'liyah. Yang kedua ismiyah. Al-jumlatul fi'liyah dan al-jumlatul ismiyah. Yang pertama yaitu al-jumlatul fi'liyah. Fi'liyah. Yaitu isim yang tersusun dari fi'il dan fa'il. Fi'il itu kata kerja, fa'il itu subjek atau bisa dikatakan dengan pelaku. Contohnya,
Raja'a Salmanu, Salman telah kembali. Adapun syarat-syarat dari isim fi'liyah, minimal tersusun dari fi'il dan fa'il. Yang kedua, yaitu membentuk kalimat sempurna. Fi'ilnya, roja, fi'il, roja'a, Salmanu itu adalah subjek atau fa'ilnya. Nah, selanjutnya yaitu al-jumlatul ismiyah. Yang dimaksud dengan al-jumlatul ismiyah yaitu kalimat